supaya orang mengenal Allah wa yana ma'arafah nafsahu faqad arafa rabbah. Siapapun yang ingin tahu kepada Allah harus diketahui dulu nafsu. Sebab lamun urang punya nafsu, untuk nyaho karena nafsu, nyaho ke Gusti Allah. Jadi nu disebut nafsu kamari, nafsu amarah, nafsu lawamah, nu katilu nafsu mulhimah. Nu disebutkeun nafsu mulhimah anu sok ngadorong kana batin ata nabi nu sok ngajadikeun ilham cukup ata nabi kana kebaikan kadaek setiap jalmi nu napalna kana nafsu kadengi ku telinga terus geus beres kadengi ku telinga atau kelihatan secara mata pastina ngadorong jadi hayang. Jadi hayang ngalaksanakeun nu sakumaha nu dicaritakeun, nu sakumaha anu kelihatan ku mata, nu sakumaha nu dirasakeun ku rasa, jadi ngadorong. Ta eta nu disebutkeun nafsu mulhimah. Lamun urang ningali keilmuan ku ayana ilmu nu disebutkeun hasil daripada aurad rek kata maunah, kok bisa seperti ini ya? Nah gitu kan, kok orang bisa terbang, kok orang sejadah bisa ngamuk, kok orang tasbih bisa jadi panas. Ketika orang melihat daripada kejadian-kejadian ilmu, keanehan-keanehan ilmu, seandainya itu ilmuna daripada ilmu dari bahasa ilmu gelap atau ilmu istijrat nu ditarikna ku bangsa jin, anu narikna bangsa jin atau ngondang-ngondang jin, anak remaja pasti akan tertarik seperti itu. Lamun ningali batur ngondang ka pamacan, datang pamacan jadi jagoan, jadi jagoan, terus enak urang hayang. Jadi urang dititah wiridan rek ayat kursi naon pun wiridana pasti amalkeun. Eta dina palebah mana? Eta dina palebah ilmu nu datangna istijrat. Isi daripada istijrat eta keilmuana adalah bangsa jin. Hewan-hewan, sifat hewan anu di luar, macan, rek pamonyet, rek pacareuh, rek pak lasun, sifatna diasupkeun kana awak. Jadi ketika diundang eta pamonyet, pak macan, pak careuh, dina awak akan bergerak seperti itu hasil wiridan. Maka itu wiridan adalah
istisyarah. Jadi mendorong enggak karena ibadah? Nah, ternyata tidak. Mendorong karena jadi ibadah, kalahkan menjadi males karena melaksanakan ibadah. Terus pengen apa atuh? Pengen jadi jagoan di terminal, pengen jadi jagoan di lampu merah. Ketika manusia dengan punya keilmuan yang seperti itu, itulah yang dikatakan nafsu mulhimah yang membawa menjadi istighfar, yaitu sukunan dari Allah. Maka malapetaka akhir mimbari, maka akan menjadi malapetaka, yaitu penyakit nafsu mulhimah. Ada sekalian daripada nafsu mulhimah itu, contohnya kita ketika melaksanakan tentang masalah keilmuan, yang memberikan keilmuannya bagaimana? Yang memberikan keilmuan kan kadang-kadang kita dari ustaz. Nah, di sini kita jangan salah paham. Bisa juga datang dari ustaz. Iya, kalau dari ustaz memang selama ini kita rasakan kalau kita menjadi ustaz, memang kalau masih tertutup dalam batinnya dengan keilmuan itu, maka sama seperti itu akan mendidik sebagai anak muridnya, akan menjadi seperti itu, akan mendidik sebagai murid-muridnya menjadi orang pengundang pemacar. Maka sekarang sudah pada mulai orang yang ditutup-tutup seperti itu karena sudah tidak dipakai lagi. Kalau kita yang selama ini kita masih terhijab mata batinnya, yang sebenarnya apa-apa, ternyata malah miskin sebagai anak buahnya. Tapi kalau ternyata kita melakukan yang mendorong supaya kita melakukan ibadah kepada Allah, sekalipun kita yang dikaji babakan tauhid menuju kepada Allah dengan keilmuan yang dikatakan ilmu ma'unah, dengan orang yang sering melakukan ibadah dan sering melaksanakan ibadah dan istiqomah. Kalau sesudah istiqomah dia akan diberi kelebihan pertolongan dari Allah yang dikatakan ilmu ma'unah. Akan kejadian misalkan bisa yang aneh-aneh, tidak berpikir, tidak mampu dengan akal, maka dikatakan ma'unah. Adapun juga yang dikatakan dengan karomah. Karomah bagaimana kan yang tidak dimengerti dengan akal? Bisakah terbang? Bisa melaksanakan berjalan di luhur air? Orang itu bisa tertarik seperti itu. Walaupun kita tentang kajian, tentang masalah kajian tauhid. Nah, kalau kita kajian tentang tauhid, disitulah kalau misalkan orang itu akan mengatakan daripada karomah. Tapi kalau kajian babakan tauhid, tidak untuk bersandar untuk mendatangkan karomah, tidak. Tidak juga untuk mendatangkan karomah, tidak juga. Tidak, karena kita bersandar bukan untuk kepada ma'unah, tidak bersandar untuk dengan para karomah, tidak sekalipun tidak dengan mendatangkan ingin mukjizat, tidak. Tapi kita untuk bersandarnya tiada lain hanya kepada Sang Hidup atau yang bernama Allah. Nah, kalau kita bersandar kepada yang punya, selama ini kita temui dulu yang punya karma, temui dulu yang punya mauna, temui dulu yang punya mujizat atau barokah. Maka ketika disitulah yang punya telah mengasihkan kepada kita, kepada badan kita ini, mungkin yang tidak diketahui akan mengasihkannya, tidak diketahui. Beda kalau ingin kepada seseorang mah, ingin sesuatu deh pasti tahu. Tapi kalau ingin kepada Allah enggak tahu. Di dalam diri kita ada karomah, enggak tahu dalam diri kita ada mujizat, enggak tahu dalam diri kita ini ada maunah, enggak tahu.
karena kita tidak bersandar kepada itu. Ketika ada pun di dalam diri itu tidak diuntuk disebabkan maha agungnya dan tidak bangga dengan itunya, tapi bangga dengan kehadiran Sang Pencipta atau yang mempunyai barokah karomah mahun. Nah, kalau kita dalam diri kita tidak tahu, maka la ya'lamul wali illa bihi bahwa wali. Soal wali tidak akan mengenal kecuali hanya wali. Di dalam hikam Anwarul Matayal Qulubul wal Asrar, anwaru firang-firang cahaya ketuhanan, matoya yang bertumpuk al-qulubi di dalam hati, wal asrar yang sangat dalam. Ya, di dalam diri kita akan menumpuk-numpuk asa kita menuju nanti ada lain hanya kepada Allah, tidak ada mencari keanehan, maka di situ akan bertumpuk. Di sini kata barokah udah ada, maunah udah ada, karomah pun udah ada di sini. Di dalam tubuh manusia itu kalau sudah ada semuanya, di situ akan dikenali Allah. Engkau itu sudah dikaruniai Allah, itulah fadl Allah. Maka kita setiap ada kejadian-kejadian, kajian-kajian untuk menuju kepada Allah, kita mencenderunglah setiap kaji jangan ingin mempunyai sesuatu, jangan. Kita dibawa oleh karena Allah, dibawa karena Allah. Dan sokrajan ayat satu ucapan karena Allah cuma bermulut tersadar di batin karena Allah tekuman. Padahal lamun sadar karena urang dibaca ku Allah. Tegulu dikentak lamun bae jelema ngalaksanakeun geus ikhlas. Mun paribasa merecai karena Allah. Sebenarnya mah geus teu kudu dibaca. Ngan ieu jalmi ngalaksanakeun merecai karena Allah teh geus di dalam batinna mengatakan karena ku. Tapi lamun jalma ngalaksanakeun jalmi rek ngalaksanakeun merecai bahasa sodako karena Allah na cuma ukur mulut wungkul hati nama teu sadar, pasti ada sesuatu, pasti ada ganjalan. Apa yang ada keinginan, apakah yang kita sandarkan, apa yang kita pengen, gak bakalan ada. Tapi kalau karena ku Allah kita ngasongin air nih memberikan air, sadar jeung hartena karena kunya Allah, karena orang bisa merecai ke geus digerakkeun ku Gusti, dikeretegkeun ge ku Allah. Nah itu geus teu kudu dibaca sebenarnya mun orang geus aktif. Karena Allah teh karena apa? Karena kok teu bisa. Karena ku Allah. Itu ada sebenarnya simpel dunia akhirat itu. Dunia akhirat itu simpel. Maka di akhirat itu sewaktuna, nah, lamun di dunia beribu-ribu tahun, mun di akhirat mah hitungan menit. Hitungan menit. Sekarang sudah kebuka. Di dunia beribu-ribu tahun, di akhirat hitungan menit. Kadang-kadang berpikir ayeuna arek bisa kumahangeunana bahasana rek ngahisabna Allah terhadap hambanya bagaimana? Sakitu manusia sakieu lobana Allah bingung atau ngahisab? Tidak. Karena Allah tidak akan berhenti daripada ngahisab
ketika manusianya sadar dalam seketika. Kita misalkan kalau hitung-hitungan di dunia pakai kalkulator buatan Cina, perhitungan sampai ke 10 juta misalkan dina tulisan Cina, tapi hitungan orang di dalam hati mengatakan hitung dari mulai lahir, dimulai inget nepi ka ayeuna amal perbuatan orang kanyahoan, dosa anak kanyahoan, amal perbuatan terima kanyahoan, ayeuna keneh tong diengke-engke dihisabkan deh terus ku Allah. Mata kanyawan urang ahli surga jeung neraka yakin. Tong neangan besok. Lamun besok terlalu lama ayeuna keneh. Lamun diengke-engke masuk ayeuna bertubuh-tubuh ke amal. Mata numpuk-numpuk amal ti baheula ge sabaraha gudang. Aya amal rek dikamanakeun. Rek dikasadidikeun. Sedeket dia amal ngaguduk-guduk kurang disetorkeun. Disetorkeun ka saha nu boga urang. Ai nu bogana urangna teu wauh na rek kasaha kerek dibikeun. Matak di dunia dibikeun. Dibikeunna bangga-bangga, itulah nafsu mulhimah nu ngagangguna ka urang. Nafsu mulhimah itu kitu ketika kita melakukan dengan ilham daek ngalaksanakeun ngaji, geus beres ngaji berpikir dalam hati mengatakan bahwa merasa diri aku sudah diberi, sudah bisa itu dianjurkan. Urang teh numpuk-numpuk amal teh loba, tiba heula ge lamun dikumpulkeun bahasana geus moal kawadahan. Tapi ternyata omong amal loba tapi dina walebah nyatakeun palebah dicek. Ayeuna di hate dicek we dina hate ya. Perasaan mah asa geus loba geuning tidak ada apa-apanya. Lamun dihisab besok ditimang tong besok, sekarang timang. Da pasti nyungaeut berat kana amal goreng. Pasti nyungaeut lamun bahasa ukuran manusia ditimang. Sanajan ayeuna urang dibacaan sholawat, sanajan ayeuna urang dibacaan mulud raja, mulud kitu kieu. Sholawatnya teu nepi, muludannya juga teu nepi, numpuk we di gudang. Tak lamun jelema geus mulai daek getol salat geus menumpuk merasa. Lamun can dibuka kedua rasa. Tadi numpuk amal perbuatan. Karena naon numpukna ditumpukeun titah ustad termasuk titah para kiai, wahai para jamaah, wahai para muhibin, wahai para pengikut, silahkan melakukan ini, silahkan melakukan ini, nanti ada bonus ini. Nah, makanya itulah yang dikatakan Islam kanak-kanak. Termasuk ini orang yang sudah menyesatkan di dalam syariat, ditingkatkan tentang masalah thariqah dan hakikat, ternyata orang syariat masih menyesatkan kalau tidak dibimbing ruhaniahnya untuk kepada Allah. Kalau jika proses tidak ada masalah kalau proses, tapi kalau itu bukan proses, itu sebagai pokok, tidak. Itu disebutkan nafsu. Hati-hati orang loba lama tiba lagi amal saha jalma anu ridho matakanya ahna Allah itu bila mana manusia sanajan tumpuk-tumpuk amal, tapi amal yang sedikit yang nyambung kepada Allah itu contohnya
Imam Ghazali cuma ukur memberi minum kepada lalat yang makan tinta, sesudah itu langsung dia diterbangin lagi masuk surganya. Di situ amal sedetik. Kita amal dari dulu, apakah dicek sekarang sudah bisa masuk surga? Tidak. Tapi ketika sudah kajian babakan tauhid, manusia akan dirontokkan, manusia akan dihancurkan. Di dalam thariqah pun sudah dikatakan masih dalam proses, apalagi dikatakan babakan hakikat ma'rifat, bukan kata proses lagi. Itu disebutkan nafsu anu sok ngadorong karena diri kurang nitah daek ngaji, jadi keretek hayang sholat, keretek hayang ngaji, keretek hayang sodako, keretek hayang berbuat baik. Tapi Allah memberikan bimbingan kepada nafsu mulhimah. Kata nafsu mah akan ini berdampingan, yaitu akan membisikkan supaya naon, supaya ujub, supaya ria, supaya takabur, supaya sombong, supaya dermawan. Itulah nafsu mulhimah. Beri bimbingan Allah, ya ibadah aja. Nawas. Jadi ada dua dan dua, min plus. Tak rajin mendorong nafsu mulhimah itu karena dermawan, pengennya berbuat baik, bahkan lebih daripada yang baik. Di bidang kebaikan itu pengen yang terdepan. Itu nafsu mulhimah. Hati-hati dengan kata nafsu mulhimah, bahaya. Kalau menteri kaji tauhid itu bahaya kalau nafsu mulhimah mah. Karena nafsu mulhimah beda, lembut. Geus teu bisa katilai lah secara manusia mah. Enggak. Kenapa enggak bisa katilai? Contoh kieu, pangna teu bisa katilai ku manusia. Yang bisa menilai itu hanya Allah. Ketika manusia melakukan ngaji sekarang nih, tahu gak ikhlas, tahu gak ujub, tahu gak takabur, tahu gak? Enggak kan? Awas, nafsu mulhim bahaya, bahaya lebih terdekat. Iya disebutkan musuh dalam salim. Iya, musuh dalam selimutan. Tak sakrajen, orang rajin dermawan dipiomong. Rek iras mata jadi jelas kudu, karena ketika diomongkan boleh secara tapi hati ini mengenal mulai kena hati cahaya deh. Itu bisa katilai ini mah. Beda jeung ngaran nafsu mulhimah mabok, beda katingali. Amarah katingali. Katingali. Wah, si eta keur ngomong amarah katingali. Emu pamacan katingali. Tapi ieu nafsu mulhimah, aduh. Malah bisa nganilai kecuali diri sendiri. Kalau diri sendiri akan bisa menilainya seperti begini. Bisa dikatakan diri sendiri menilai, cari dulu yang punya diri kita. Cari dulu yang punya diri kita. Nah, kalau sudah mencari diri kita dari makom mahjub atau dari makom muhadharah sampai ke makom kasafah, maka makom musyahadah lah, di situ juga udah ketemu.
Makom dan makom musyahada di situ udah ketemu. Ternyata kalau sudah ketemu, yang tahu itu berarti hanya Allah. Apalagi kalau manusia, kalau udah la ilaha illallah. Manusia kalau sudah tiada Tuhan kecuali hanya aku. Tapi yang tahu ini adalah Allah. Nah, bisa kelihatan oleh manusia dan ahli psikolog dengan gerak-gerik. Dua, sok mendorong. Nafsu mulhimah itu manusia bisa qanaat. Coba jelma qanaat halus teh. Perasaan orang teu kudu itu qanaat ngalap cukup ku perkara yang ada. Qanaat itu. Kata batin mengatakan seperti itu, ngalap cukup yang ada, dan dinyatakan dengan berjalannya dengan waktu ternyata tidak cukup. Berjalan dengan waktu ternyata tidak cukup itu dengan keadaan rek harta rek apapun. Nah, makanya di situ manusia akan membisikkan kata nafsu yang membisikkannya, "Geuslah teu kudu ribuh teuing, mata urang teh bisa katipu." Kudu kitu. Tapi pada pas ngalaksanakeun urang waktu bea, keuangan bea, ternyata ibadah teu mata ngadatangkeun rezeki itu. Naon dalam ngomong nang ibadah bakal datang rezeki. Tak itu teh nafsu mulhimah. Karena aku ngelap cukup yang ada, harus ridho. Kurang ridho itu bagaimana? Kadang-kadang bertingkatan ridho itu bagaimana? Sebenarnya di dalam sisi Allah gak ada kata ridho, gak ada. Cuma bagaimana di sisi Allah itu, karena kalau Allah sudah sendiri, kenapa yang kita ridho? Sebenarnya kita tidak bisa untuk melaksanakan ridho, nggak bakalan. Karena kita memakhluk, makhluk itu tak bisa apa-apa. Itu nafsu mulhimah. Terus nafsu mulhimah itu akan mendorong deui karena naon batin urang supaya daek tobat. Supaya naon ngarumasa loba dosa. Daek tobat ngadorong hayang tobat. Dina palebah geus tobat sok bakal ngapisik deui. Da kurang tobat getol, istighfar, wiridan getol, ngabisi. Lama kelamaan deh Allah ngalahirkeun plus jeung minta. Mina merasa urang geus teu boga dosa, merasa urang geus pantes jadi ajengan, merasa urang geus pantes jadi tukang tahlilan, terus dibisikeun teureun-teureun. Sedekah taubat, masya Allah, Rabbuna taubat insya Allah. Dulu yang punyanya. Saya merasa pantas, merasa pantas. Bahasa tasawuf
istighfar dohir dari taubat dosa dohir istighfar. Sedangkan itu ngadorong kita tobat, ternyata geus tobat masya Allah Rabbuna Karim. Lamun sadar mah manusia ketika melakukan selama ini menukang nongong atau membelakangi Allah, selama ini merasa manusia kalau melaksanakan dosa merasa jauh dari Allah, merasa jauh. Berarti merasa yang dekat dengan nafsu doang, sedangkan nafsu tak bisa apa-apa. Berarti merasa dekat dengan dikuasai dengan hawa nafsu, terus kemanapun kita pergi tidak akan merasakan dibimbing oleh Allah, tidak akan merasa digerakkan oleh Allah. Bukan tidak tahu la haula wala quwata illa billah, bukan tidak tahu, cuman manusia akan merasakan lebih jauh daripada Allah, lebih dekat daripada iblis atau hawa nafsu. Ketika sudah berhenti sadar, menyadarkannya Allah, lewat mana? Bisa kemungkinan lewat celaka, bisa kemungkinan lewat tabrakan, kemungkinan lewat miskin, kemungkinan lewat diambil anak, kemungkinan lewat dipakirkan. Itu cara nak menyadarkan Allah terhadap hambanya. Lewat itu wasilahna, yaitu kita orang ini harus disakitkan dulu, ternyata digeringkeun kakarak balik. Maka setiap jelma nu tadina kalakuan begitu jauh kepada Allah, ketika didatangkan penyakit seperti apapun penyakit, loba sadar, astagfirullahaladzim, pikir Allah 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 Allah, sadar ya Allah. Cara nak Allah supaya ngadeutkeun diri kuasa Allah na jauh, ku ayana nyeri huntu, ku ayana tintajong, ku ayana budak katabrak, ku ayana miskin, sok rajin daek anu ya Allah, beri rezeki ya Allah. Nah, tobatna Allah ayeuna miwarang tobat, carana Allah memperjalankan sebagai hambana supaya kembali ke Allah itu banyak macam. Tapi manusia jarang sadar bahwa ini cara Allah. Mataku ayana tersadar, ternyata ketika sudah sehat lagi, ya kembali karena semula. Manusia datang tsunami berbondong-bondong masjid. Manusia datang gempa diacur berbondong-bondong tanah roba, berbondong-bondong istighfar. Manusia kedatangan banjir berbondong-bondong areli. Sesudah beres tanggal Desember, November, Desember, nah diturunkan hujan kebanjiran, ya biasa deh. Mata kita cuma dalam sekejap waktu teh. Sedangkan lamun perhitungan di Gusti Allah, waktu yang telah kita tentukan, Allah tentukan di alam dunia cuma di dalam batin atau di akhirat. Waktu dalam mengatakan dan merasakan kita pesuruh Allah cuma segitu, kita mengatakan per sekon detik pun selesai. Mengatakan diri orang dalam hati, orang teh pesuruh Allah sakitu, tapi dilakukan di salat sunat 2 rakaat.
supaya nyadarkan dohir batin, dohirna ayeuna badan, batinnya merasa pesuruh itu teh sunah-sunah teh. Rasul-rasul Allah teh, perintah-perintah Allah teh. Di dalam batin kudu merasa dalam batin ini adalah rasul penitah Allah. Ayeuna urang sampai kapan atuh ka tanggal 2025 teh atuh ayeuna mah urang teh kali-kali jadi abdina Allah ulah jadi abdi nafsu. Lamun terus-terus urang jadi hawa nafsu wah ripuh. Jadilah abdina Gusti tak di dalam thariqah ketika ngalaksanakeun salat itu adalah makan, ketika sesudah makan minumlah wirida, sesudah ngiri wiridan adalah bisi urang hayang keneh da salat dalam thariqah. Tapi kalau bahasa hakikat bahasa thariqah keneh sebenarnya pesur merasa. Bila mana manusia kalau terus hati-hati tak pernah berhenti dari mulai sadar sampai ke tidak ada, terus merasa terutus, merasa terpanggil, itulah sudah dapat syafaat dari Rasul tuh. Pertolongan dari perintah, tak kurang lakukan salat sunat 2 usolli sunatan qobliyatad duhri rakaatani Allahu akbar. Dalam batin cuma mengatakan perasaan pesuruh sakit itu waktu di akhirat. Komo lama di alam dimensi ke-7. Wah, jauh. Ke karak nu deket kita. Pertolongan Allah. Ngan lamun jalma kadang-kadang ngadenge tentang tuh kieu mah urang teu kudu salat sunat, urang kudu merasa we pesuruh atuh kieu mah. Ya, gitu kan. Merasa pesuruh. Manusia kalau sudah di dalam manusia sudah hampir melakukan pernikahan hakiki. Ruh harus kawin kepada Allah, menyatu lagi di sisi Allah, harus menyatu. Karena yaitu dikatakan ikhlas itu wajib dikerjakan, wajib ditinggalkan. Salat sunat melakukan wajib ditinggalkan. Sudah melakukan dalam batin tak merasa aku yang melakukan. Nah, berarti kalau manusia cuma berkata di dalam batin yang bisikan doang, badan ini digerak-gerik ke sana kemari selalu bisa, itulah di dunia. Di dunia mah dohirnya dan batin. Jadi orang yang menuju kepada Allah silahkan mulai dijelaskan mulai zikir sadar ke Allah,
gak bakalan takut sieun dosa moal. Sebenarnya lamun jelema masih kena aya ka sieun, urang mah kusab sieun anu. Jeung deui bakal ngadorong nafsu mulhimah itu jalma ngadorong kana naon, kana tawadu. Manusia ku perasaan supaya tawadu. Manusia syariat akan didorong dengan rasa tawadu ku nafsu naon, nafsu mulhimah. Hati-hati dengan ketawaduan ini berbahaya juga. Tawadu bila mana manusia merasa dengan tawadu ajri, tapi ajri hati ya tawaduna terhadap Allah doang, terhadap manusia tadi anggap manusia ya Allah nah. Atau tawaduna terhadap manusia aja betul tawadu, tapi ke Allah mah tawadu. Jadi lawan cerita dalam hadis pasti kena wah ngalawan. Tawadu di sisi Allah, tawadu di sisi manusia. Ngan kebanyakan manusia teh tawaduna di sisi manusia, di sisi Allah enggak. Kalau melihat daripada di sisi manusia orang tawadu sopan, adab memang seharusnya, tapi di Allah di dalam hatinya bagaimana? Kalau belum mengenal bagaimana? Rek bisa kumaha tawaduna. Ya kita harus tawadu di sisi Allah, sedangkan dengan Allah tidak tahu. Rek di manusia tawadu. Bila mana manusia kalau sudah tawadu di sisi manusia atau di sisi Allah, akan dikenali Allah dengan datnya alladzi sang hidup, maka di sisi Allah itu ajri tersendiri, namun ajri bila mereka keluar pun lebih ajri lagi batin. Tidak rasa takut, makana yarzulika rabbi, karena manusia akan kembali. Awas, tawadu bisa ngejebloskeun ke neraka. Tawadu bisa karena nafsu mulhimah didorong. Mana emang geus jadi kieu mah enak kudu tawadu atuh supaya kudu dihargaan, kudu sopan atuh supaya dihargaan. Terus jadi urang teh gila penghargaan. Berarti tawadu yang dihargaan. Aya di sisi Allah harga, aya hargaan. Kalau bisa di sisi manusia tawadu, hati pun tawadu. Kalau belum bisa di sisi manusia umum, tapi di sisi Allah harus. Nah, kalau ke manusia, di dalam manusia begini, melihatnya sang hidup berarti tawadunya dengan bukan ke manusianya, tapi tawadunya kepada sang hidupnya di dalam tubuh manusia. Apalagi kalau tawadu insya Allah di dalam tubuh kita ada Allah.
Ketika di situ Allah, di sini Allah, wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Allah itu ada di luar dan ada di dalam, berarti tak pernah berhenti daripada tawadu. Ini mah tawadu di sisi manusia, di sisi Allah tidak. Padahal di sisi manusia ada Allah. Daripada syariah. Ngebisik nafsu hati lebih lembut lagi. Kemarin nafsu lawamah pun berbahaya. Iya nafsu iya nafsu lain keur ka jalma anu tara ngaji lain ini mah. Jalma anu daek ngaji, jalma anu salat, jalma anu bergeus balik ka Allah. Ngan lamun teu dikanyahokeun ieu nafsuna mapanggi seolah-olah we akan merasa bersih, urang geus tobat. Ngan Allah itu tak pernah berhenti, karena di dalam Al-Qur'an dari ayat pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sanajan masih kene seperti itu, manusia masih dalam terhijab dengan keinginan cuman aku yang telah menggerakkan supaya melakukan tobat. Aku akan membisikkan supaya daek dermawan, aku akan membisikkan supaya tawadu. Sanajan baris seperti itu, manusia dalam batinnya masih kena kubisikan, tapi aku akan memberikan terhadap orang itu di dalam batin, yaitu rasa tenang. Sana aja. Contoh, rasa tenang bagaimana? Ketika orang ngelaksanakan tobat, tadinya orang kelakuan terbalik, daik ngelaksanakan ngaji, daik ngelaksanakan salat. Padahal salatnya masih tahap belajar. Ting benar, ting tobatna masih tahap belajar, ting benar, ting mun bahasa diterima pasti geus was-was eta mah. Ngan dina hate ayeuna mah asal tenang. Asal tenang. Nah, itu heula masuk gelisah. Allah itu akan memberikan, tak pernah berhenti ke hambanya. Pamaya mamis kalau daratun ayat. Sadar amalnya masih dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau tadi akhirat, kalau sudah kembali, sudah keluar ruh daripada jasad, dengan ketenangan ini yang tidak akan, yang tak tahu yang merasakan ketenangan ini, maka disitulah akan terasa tersiksa. Itu kalau tawadu. Terus akan mendorong dari nafsu mulhimah itu supaya manusia bisa sabar. Awas, manusia didorong ketika ada permasalahan bisa lewat orang lain, bisa lewat keilmuan, bisa dengan dirinya sendiri. Sabar. Bila mana orang punya masalah, curhat dengan orang lain, sabar, sing sabar, sing sabar, sing sabar. Lewat dengan masalah orang ngelasan diuji gitu kieu, musabdada sing sabar, sabar.
keilmuan. Lamun ditingkatkan sedikit lah akan tahu di situ arti daripada sabar. Kan Allah dengan menahan seperti itu manusia misalkan dari orang lain maneh keur nafsu amak gitu kan dititahan ngusapan sabar kan greget dengan sabar gitu kasal amak ya Allah nikah sabar teu kuat capek tapi Allah geus beres nah gitu tenang diusapan ku baturan sabar gitu kan. Dan orang nyesel di rumah dengan siapapun bisa dalam rumah tangga dengan kesabaran yang sangat naik dalam rumah tangga. Tapi orang astagfirullahaladzim sabar. Ada malah jadi penyakit gak? Contohnya, lamun orang tadi amarah diikuti berarti bakal cilaka orang lain atau dalam rumah tangga karena berbahaya. Dengan menahan kata sabar juga. Coba lamun kata dari asobur coba. Lamun muncul sobur. Nah, lamun manusia dengan asobur muncul di sini dalam dada asobur. Asobur ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah berarti melihat Allah nah itu di dalam tubuh istri, anak, orang lain adalah ada asobur. Di sini juga ada asobur, sama-sama asobur masa saling bunuh. Masa sih yang ditakuti? Kadang-kadang orang sangat sabar, sukses. Masa sih di orang lain? Oh, jadi berarti seudon dipunculkan merasa orang rasa geus suci, terus ayeuna orang lain merasa kotor. Urang teh geus mau bercampur jeung orang lain. Itu gak bakal gak ada. Kusaba berpikir orang secara hati tadi sudah dibersihkan, tapi ketika merasa sudah bersih, asoburnah gak mau dekat. Kita lihatnya asobur. Kalau sudah melihat asobur seperti umum, biasa, enak, silahkan. Malah orang lain bisa dijadikan wasilun, keluarga dijadikan wasilun, anak dijadikan wasilah, ayeuna orang lain marah pun bisa dijadikan wasilah kepada Allah. Selalu menyandar dengan kita marah terhadap istri, kita bisa langsung sadar. Marah terhadap anak, kita langsung bisa datang asobur. Kita dengan emosi tinggi bisa asobur. Ningali sang hidup tak pernah berhenti-henti. Disitulah batin kita selalu pertemuan dengan asobur. Dan hati-hati kalau manusia sudah asobur, bahaya. Manusia geus asobur bahaya, bencana. Akan jadi tsunami. Hancur. Cerai. Bahaya. Nah, karena di dalamnya geus la ilaha illallah. Carana Allah menyuruh ke angin, titah niup laut, tsunami. Siu.
Allah nitah niup ke malaikat Israfil, Israfil tiupkeun tah angin ke laut. Ya, ku Aceh. Allah malaikat nitah malaikat ke malaikat naon? Ke malaikat Jibril. Jibril turunkeun cai. Sok kalian turunkeun cai itu suka bumi. Beres. Awas, di sini manusia. Kalau Allah sudah berkehendak akan menghancurkan lewat ucapan, berbahaya. Muncul ke asup. Mun urang keur naik amarah, wayahna naik asubur. Ai sabar mapan. Sabar, basir, basor. Basor madohir, basir mabatin. Sabar madohir, sobur mah pirang-pirang. Ngagaduhan sobar. Jeung nafsu lawamah akan ngadorong kepada tubuh manusia. Berarti anu ieu selama ieu teh masih nafsu kene, nafsu mata kudu nyaho. Lemah lembut. Kenapa bisa seperti itu? Di ucapan menepika ke sutra di luar nama kawasutra, tapi di jero di jero bahaya. Di luar nama ada sopan, ya di jero itulah siki kadongdong. Di luar nama lecir, tapi di jero pinuh kucucuk. Lemah lembut sopan, hati henteu mah hayang nyolong panonna, henteu mah hayang ngancurkeun. Memang seperti itu. Nu ngadorong supaya sopan, supaya adab, tapi hatena teu kanyahoan ku batur, nu nyahona diri sendiri. Nu saduh kanyaho pasti nyaho. Bisi hayang nyaho nu kararitu dibejaan. Bisi hayang nyaho we. Lamun hayang ningali jelema teangan heula Allah. Kieu Allah beritahu. Mun hayang ningali jelema hana belanya asyar tapi jeroanana ketahuan. Dengan sikap sudah ketahuan. Bisa apa? Gampang. Tapi kunaon eta urang mangka tong ngorek-ngorek anu kitu, karena ku Allah dilarang suudon. Sanaja nyata nak memang seperti itu eta manusia, tapi ku Allah dilarang tong suudon. Tapi suudon ini misalkan kurang masih bayangan, tapi nyata. Kok bisa nyata? Ku sabab Allah mah teu marentah
ulah tita suudon tong marentah kusabab itu lihat nak tong goreng nak ninggalina ka Gusti Allah nah. Ningalina ka Allah na sang hidup na berarti itu Allah menggerakkan lewat hawa nafsunya supaya keanjen seperti ini lewat nafsu. Berarti kalau begini jadi ujian, memang jadi ujian bagi orang. Coba aku rek nguji ka maneh. Udah gitu secara logika na. Aku rek nguji ka maneh lewat temanmu. Lewat sahabatmu, lewat anak buahmu. Gitu kan? Maneh sadar teu, misalkan maneh geus bisa kontak ge, gitu kan? Lewat seseorang. Nih, gerak. Maneh sopan adab mencara bahasana dina bisikan anaknya. Mana sih sopan biasa seperti biasa, tapi ketika mana di tukang belakang layar lain kuma mana itu kan kuma mana itu dibisikkan ke Allah nih kuma mana itu mereka ngomong kok gitu kuma mana engke penilaian anak misalkan seseorang yang kita dipikang ewak eta jelema bagaimana. Nah misalkan bisa kemungkinan nah iblis ngagbisik deui di nu anu dipikang ewana tuh si anu si udon tuh si anu teh ke muncul si udon goreng jadi tungtung nama itu goreng iya goreng tak punculkan sanajan kenyataan anak urang seperti iya ulah melihat daripada batin, ulah daripada melihat kelakuannya. Kelakuan batin tak was, tapi melihat sang hidupnya. Cara dohirna kieu, batur ngalaksanakeun maksiat, batur ngalaksanakeun jinah di kampung urang. Sedangkan cek di dalam Al-Qur'an man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Bila mana di satu kampung melihat yang munkar, maka robahkanlah tanganmu. Kalau tidak kuasa, coba lobahkan dengan ucapan. Kalau tidak kuasa, maka diam. Gitu kan? Jadi dilihat daripada itu, orang lain melakukan dosa dohir. Ngedorong kepada kita juga supaya kita dosa, ikut campur dosa. Seperti bagaimana campur dosa banyak. Lamun bahasa 40 poe ka kidul ka kulon ka wetan teh kitu kabagian dosa. Tuh. Ka kidul 40 suhunan, wetan 40 suhunan, kulon kabagian dosa mana dosa eta akibat si eta tuh diomongkeun kabeh. Jadi kabagian dosa ngomongkeun batur di sisi Allah padahal dirinya sendiri masih banyak dosa. Matak disebutkan 40 suhun. Tersadar kan jelma. Tapi kalau di sisi Allah bagaimana ya? Kita di sisi Allah. Kalau kita melihatnya daripada sang hidupnya memang seperti itu memang Allah melakukan semuanya seperti itu, cuman melalui hawa nafsu, melalui iblis, karena iblis disuruhna untuk mengganggu, cuman iblis tak bisa mengganggu tanpa Allah. Berarti itu iblis dikehendaki Allah. Tapi bila mana manusia tikidul tikaler tiwetan melihatna dengan seperti itu, kejadian seperti itu, manusia akan menjadi
introspeksi diri akan menjadi diambil hikmah, bakal tidak akan. Insya Allah kebagian dosa jelas teu kudu di tangan kengken deui.